Sekarang saya mau baca ini ya, Om Hao dan Mas Genta. Ya. Ini datang dari Ezar Raditya. Cerita ini aku alami sekitar 7 tahun yang lalu saat putraku masih berusia 5 tahun. Malam itu kami pergi ke outlet barang bekas di Jalan Riau Bandung. Saat di dalam outlet, putraku sudah gelisah ketakutan. Kami akhirnya keluar dari outlet itu. Tapi aku tertarik masuk ke bagian samping dari outlet itu, semacam garasi yang penuh dengan furnitur jati. Putraku menunjuk salah satu lemari besar yang 3 pintu. Ada tante katanya. Kami semua ketakutan karena memang masuknya saja sudah merinding, didukung lampu yang redup. Kami akhirnya pulang ke rumah, tapi di jalan suamiku bilang kok motor berasa berat banget ya. Seperti membonceng 4 orang. Sesampai di rumah, rasanya aneh. Seperti ada yang mengikuti kami sejak dari outlet tersebut. Ternyata benar, ada kuntilanak mengikuti kami sampai rumah. Dia masuk pas pintu rumah kami buka dan aku melihatnya terbang melayang di depan kami, kemudian mendarat di atas TV. Dan semalaman kami ditemani kuntilanak itu. Seolah-olah dia memperhatikan kami dari atas TV. Aku kira hanya aku yang bisa merasakan itu. Tapi ternyata suami dan putraku juga merasakannya. Semalaman aku dan suami tidak tidur. Putraku gelisah menangis dalam tidurnya. Namun kemudian pas azan subuh berkumandang, akhirnya kuntilanak itu pun pergi, terbang keluar sambil tertawa. Gimana nih Om Au, Mas Genta? Tanggapannya? Iya, kalau itu kan dari apa tadi, furniture ya. Kalau furniture itu kan apalagi kayu jati itu kan gini Mbak, jadi begini. Biasanya kayu itu kan dulunya kalau tadi sempat kita bahas kan pohon biasanya jadi tempat tinggal. Setelah itu ditebang, dimutilasi ya, dipotong-potong, itu sosok astralnya itu tetap, energinya tetap di situ. Dan mereka akan suka atau mengikuti dengan orang dengan auranya yang menarik. Karena manusia terbagi menjadi 3. Auranya yang menarik, auranya yang netral atau yang nolak. Biasanya kalau anak kecil pertama itu menjadi pintu masuknya. Oke. Karena kan anak kecil kan lebih bersih ya secara jiwa, sehingga narik untuk ngikuti. Dan seperti itu sebenarnya hanya eksistensi. Jadi nunjukin nih loh saya ada, atau saya nyaman dengan kalian, saya ingin ikut pindah dari suatu tempat gitu. Tapi kalau kita melihat barang antik, banyak sih Mbak, itu studi kasusnya lihatnya bisa jadi, terutama kalau misal ada lemari, ada cermin, itu yang paling sering rekam. Karena cermin sejatinya itu kan merekam banyak peristiwa. Seperti sana kan ada kaca tuh Mbak, misal kita lihat di sana kan aktivitas kita kan sekarang direkam, tidak secara peralatan, tetapi residual energi juga merekam. Jadi kaca itu suatu ketika diambil, kemudian dibeli orang, itu nanti bisa ditangkap lagi secara retrokognisi, pernah ada apa sih kaca ini dulu. Itu jadi seperti merekam. Dan jelas kalau benda-benda antik itu pasti memiliki seperti itu secara getaran energi sama residualnya pasti.